Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imnawan Meli Muslan, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang 2 kategori 1 Universitas Halu Oleo bidang studi pendidikan kimia. Nomor peserta PPG 2015 0268 0622. Nomor induk mahasiswa A3 S3 22270. Insya Allah hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran di Sekolah SMK Kesehatan Unaha kelas 10 dengan mengangkat KD 3.1 4.1 tema zat dan perubahannya, subtema perubahan materi. Video pembelajaran ini dilakukan sebagai syarat kelulusan ujian kinerja pendidikan profesi guru. Berikut ini videonya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Sehat. Ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum kita beralih ke langkah selanjutnya, Ibu mau absen dulu ya. Absen dulu, silakan menjawab kalau saya sebutkan namanya. Andi, Yesa. Alhamdulillah, kelihatan energik. Baiklah, hari ini kita akan belajar. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi dan sifat-sifatnya ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menguji dulu pengetahuan kalian atau ingatan kalian berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Minggu kemarin kita belajar tentang materi, definisi materi. Siapa di antara kalian yang masih ingat yang apa itu materi? Saya. Oke, satu orang ya. Silakan, Fauzia. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Bagus. Benar ya? Pertanyaan selanjutnya. Dan ini berkaitan dengan apa yang kita mau pelajari hari ini, berkaitan dengan perubahan materi. Kemarin juga sudah sempat kita pelajari tentang sifat-sifat materi, ya. Ada dua sifat, yaitu sifat apalah? Satu sifat fisika, kemudian sifat kimia. Nah, siapa yang bisa menyebutkan sifat fisika dari materi? Oke, Andi lagi. Kimia yang saya Fisika. contoh-contoh sifat fisika yang saya ketahui adalah warna, bentuk, kepadatan, titik lebur, titik didih, daya antar listrik dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Benar? Benar. Untuk sifat kimia, siapa yang bisa? Saya. Di sebelahnya. Oke, Lutfia, silakan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, ya. Pertama, jadi sebentar kan kita akan mengamati gambar, kemudian mengamati video, bahkan kalian akan melakukan percobaan, kemudian diskusi. Setelah melakukan semua itu, diharapkan peserta didik pertama dapat menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menonton video, mengamati gambar, melakukan percobaan, kemudian diskusi, kalian peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Kemudian yang ketiga,
Peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan materi. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia dengan tepat. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat melakukan percobaan dan mempresentasikan hasilnya dengan baik. Nah, tapi sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian bagaimana penilaian dalam pembelajaran ini. Jadi, Ibu nanti akan ada penilaian sikap, ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan, kemudian ada penilaian keterampilan. Ya, nah penilaian sikapnya, jadi selama kalian belajar, Ibu akan lihat siapa yang bekerja samanya dengan baik bagus, ya, siapa yang bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, gitu ya. Siapa, pokoknya sikapnya akan saya lihat, siapa yang aktif, berarti nilainya bagus. Jadi selama pembelajaran Ibu akan menilai itu. Baiklah, sekarang kita masuk ke gambar berikut. Di sini ada gambar apa saja? Gambar pertama itu apa, Nak? Perubahan wujud. Perubahan wujud apa? Air. Tadinya dari apa itu, Nak? Wujudnya yang ini. Yang ini es batu. Kemudian ini air dalam gelas. Kemudian ini ada uap. Gambar 5. Perhatikan apelnya. Yang tadinya masih fresh, masih segar. Kemudian membusuk. Warnanya berubah atau tidak? Berubah menjadi warna apa itu? Coklat. Ya, coklat. Jadi perubahan pada apel ini. Kemudian ini gambar apa ini, Nak? Karatan pada besi. Ya, besi yang sudah berkarat. Oke, silakan amati baik-baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan mulai praktikum mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan praktikum ini adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, sebelum kita mulai praktikum, Ibu akan menjelaskan alat bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada es batu, batang korek api, kertas, lilin. Tadi kalian sudah melihat, mengamati gambar, juga melihat, menonton video. Nah, sekarang Ibu Guru memberi kalian kesempatan untuk membuat pertanyaan setelah melihat gambar, ya, mengamati gambar dan video. Jadi silakan buat dulu, nanti sebentar Ibu akan menentukan dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan, mana pertanyaan yang akan kita pecahkan bersama, akan kita selesaikan sama-sama. Baik, yang sudah siap? Kelompok 1. Bagaimana cara kita mengetahui apakah perubahan tersebut perubahan fisika atau perubahan kimia? Baik, siapa lagi? Kelompok yang ini. Silakan, ayo. Berdiri, anak. Pertanyaan apa? Pertanyaannya, bagaimana suatu zat dapat mengalami perubahan fisika? Apakah perubahan fisika bisa menyebabkan perubahan yang permanen? Dan yang kedua, kandungan apa saja yang dimiliki baking soda dan cuka sehingga menghasilkan gas? Mengapa perubahan kimia tidak dapat kembali pada wujud semula? Oke, kita sudah kumpulkan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi pertanyaannya yang kita sepakati tadi, apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia, ya. Kemudian ciri-ciri, sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian tadi harusnya ada yang ini, ya, dengan menonton itu apa saja faktor yang bisa membuat zat itu berubah, gitu ya. Jadi faktor apa saja yang mempengaruhi zat atau materi itu mengalami perubahan, misalkan pada perubahan fisika ataupun pada perubahan kimia, gitu ya. Nah, jadi untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, ya, ciri-ciri, kemudian apa gejala-gejalanya, kemudian
kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan fisika ataupun perubahan kimia, itu bisa kita jawab dengan melakukan yang pertama ya. Ibu sudah bagikan materinya pada kalian di WA group ya. Sudah Ibu bagikan materinya. Kemudian tadi kan udah nonton, sudah mengamati gambar, tapi akan lebih bagus lagi kalau kamu melakukannya sendiri dan mengamatinya secara langsung gitu. Berbeda kalau kita hanya melalui media dengan melakukannya sendiri. Nah, jadi kita akan melakukan percobaan ya, percobaan supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Jadi kamu harus mengamati, menelitinya sendiri dan menganalisanya sendiri sambil dikaitkan dengan bacaan yang Ibu sudah kirimkan pada kalian. Sudah paham? Jadi kalau sudah lakukan jadi step by step ya percobaannya. Kamu lihat dulu bentuk awalnya ya. Kemudian setelah dikasih perlakuan, apa pertama yang kamu ini garam ya? Lilin. Oh itu lilin ya? Oh ya. Jadi dipanaskan beberapa saat, kamu lihat perubahannya. Ini apa ini? Garam. Garam. Ya tidak akan meleleh Diana, makanya lakukan percobaan supaya kamu bisa lihat apa yang berubah. Jangan paksakan dia meleleh. Sini. Ya, kasih lama-lama, nanti kan akan ada perubahan. Ya. Bersihkan saja. Ya. Silakan sekarang mulai kamu mengisi LKPD-nya. Isi berdasarkan literatur juga, kamu diskusikan ya. Ya. Apa? Ya, kamu lihat perubahannya. Tadi kertas putih, kemudian dia berubah menjadi, lihat perubahannya ya. Nah, itu yang kamu isi di situ di tabelnya. Perubahan tadi, jadi harus ada ininya, bentuk sebelumnya ya, seperti apa. Henry tolong aktif ya dengan temanmu. Kertas dibakar. Silakan duduk. Kalau sudah percobaannya silakan duduk dan diskusi. Silakan aktif ya. Ibu nilai siapa yang aktif dan tidak. Ibu akan menilai siapa yang tidak aktif dan aktif. Membaca ya, jangan lupa membaca literatur yang Ibu kirimkan. Dibaca dan dipahami ya nak, karena sebentar kan mau dipresentasikan. Dibaca, dipahami. Gelembung gas gitu ya. Kemudian suhunya tadi kenapa dengan gelasnya? Dingin ya? Nah, terjadi perubahan suhu. Itu adalah gejala-gejala dari iya. Ada gelembung gas. Ya, ada gelembung gas, dia terbentuk zat baru yaitu gas. Kemudian suhunya pun juga berubah. Apa nak?
Yang mana? Kimia. Pikirkan sendiri. Jus jeruk. Jus jeruk. Jus jeruk, jus jeruk. Memang jus jeruk terbuat dari apa saja sih? Dari jeruk kemudian diperas, tambahkan gula. Itu apa? Apa nak? Terjadi kenakan oleh beberapa peristiwa. Sebatas yang kamu bisa. Paling bagus kalau cukup itu tadi 5. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah selesai buku laporan LKPD-nya sudah? Sudah? Oke. Sebelum kita beralih ke presentasi ya. Kita adakan ice breaking dulu supaya bisa lebih semangat. Oke? Akan siap ya. Siap di tempatnya. Nah. Put your hands in the air, ran, san, san, oh, ran, san, san, gooey, 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 ran, san, san, oh, ran, san, san, oh, ran, san, san, gooey, 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 ran, san, san, oh, Rosie, gooey, 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 ran, san, san, oh, Rosie, gooey, 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 ran, san, san. Ya, lebih cepat. Oke. Bagaimana sekarang sudah lebih semangat setelah diskusi yang panjang? Kami dari kelompok 3, saya sebagai presenter 2 dan ini sebagai presenter 1. Nama saya Aulia Jurna, di samping saya ada Eva Liatin, yang presenter 1, Friska Zahra, ada Cika, dan Erni. Menurut kami, ciri-ciri terjadinya perubahan fisika adalah seperti pada lilin yang tadinya padat setelah dinyalakan menjadi cair, dan garam yang dipanaskan menjadi padat atau menggumpal. Namun setelah garam dan lilin didiamkan, beberapa saat kembali ke bentuk semula. Ciri-cirinya yaitu perubahan bentuk. Zat baru ya. Dan perubahannya Sifatnya tetap. Iya, dia bilang perubahan sifatnya tetap tidak berubah. Ada yang tidak setuju? Kata tetap berubah. Si dia bilang bahwa perubahannya tetap. Ya, ngomong lagi coba. Kamu tidak setuju dengan kata-kata tetap? Karena menurut saya kenapa perubahan fisika itu tidak tetap? Karena adanya perubahan wujud. Perubahan wujud seperti volume, wujud benda yang darinya besar menjadi kecil. Seperti itu. Ada jawaban yang lain? Coba, yang lain ada? Kata-kata tetapnya ini tepat atau tidak untuk perubahan fisika? Gak ada yang bisa. Menurut saya perubahannya tidak tetap karena ada beberapa ciri-ciri tersebut terjadinya perubahan fisika, yaitu bersifat reversibel, perubahan bentuk yang terjadi tidak terbentuk zat baru, tidak mengalami proses kimia, dan hanya terjadi perubahan fisik zat. Oke.
Kalau di kelompok 3 ada tambahan? Nah, Ibu lebih perjelas ya. Kata karena kenapa? Kalau dia perubahannya kan dia sementara, ya. Kalau tetap itu tidak akan berubah lagi. Sementara tadi lilin yang dilelehkan, dipanaskan dia meleleh, didinginkan lagi, didiamkan, dia akan kembali ya ke bentuknya atau ke wujudnya semula. Nah, berarti perubahannya bersifat sementara, tidak tetap. Ya, jadi kalau kata tetap pada perubahan fisika itu tidak tepat, tidak sesuai ciri-cirinya. Paham? Nah, jadi untuk ciri-ciri fisika tadi, yang pertama tidak terbentuk zat baru, sama semuanya kan? Tidak terbentuk zat baru. Kemudian perubahannya itu sifatnya apa? Reversible. Jadi dia bisa kembali kepada bentuknya semula alias sementara atau tidak tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya presenter pertama dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Vini Jilat Lady dan anggota saya Saima Febrianti, Yesa, Siti Asmita, dan Amnisa Yunas. Pertanyaan berikutnya, ciri-ciri terjadinya perubahan kimia adalah terbentuknya zat baru, gas dan endapan, serta terjadi perubahan pada warna dan suhu, serta bersifat irreversible atau tidak cepat dikembalikan. Oke, kamu sekalian kelompok yang lain apakah setuju banget dengan jawabannya atau ada yang ingin dibenahi? Ada? Kalau ada, oke, saya mau dengar kelompok lain. Kelompok mana? Ayo, ada yang berbeda? Ada yang berbeda atau sama? Sama. Kelompok 1 sama atau beda? Sama persis? Masa sama persis? Kalau ada bedanya silakan, atau ada yang mau ditambahkan? Nah, ada. Kelompoknya sana, Uul? Sama atau ada yang beda, nah? Ada? Nah, coba. Ada bedanya ya? Coba saya mau dengarkan. Ciri-ciri terjadinya perubahan kimia dari bukan apa lagi? Apa yang kita habis bikin? Percobaan. Ciri-ciri terjadinya perubahan kimia dari percobaan yang kami lakukan seperti pada kertas yang terjadi yang tadinya utuh setelah dibakar menjadi abu dan baking soda yang dicampurkan dengan cuka menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi ciri-cirinya kesimpulannya dari percobaan itu apa? Ciri-cirinya terjadi zat baru seperti kertas yang menjadi abu, terus perubahan warna yang dihasilkan oleh abu tersebut, kemudian campuran cuka dan baking soda tadi yang menghasilkan gas. Oke. Jadi ciri-ciri untuk perubahan kimia. Tentu jawabanmu yang tadi yang terbentuknya zat baru itu sudah betul. Ya, jadi terbentuk zat baru. Kemudian yang kedua, apa tadi? Sifatnya irreversible. Irreversible itu dia tidak bisa kembali ke bentuk asalnya atau ke zat asalnya. Jadi perubahannya sifatnya dia tetap tidak akan berubah lagi. Paham? Nah, sepertilah tadi yang kamu lakukan percobaan. Seperti kertas yang kamu bakar. Apakah setelah menjadi abu dia akan bisa berubah lagi menjadi kertas? Nah, sudah tidak akan bisa. Gitu. Coba ya, kalian tentukan perubahan yang terjadi dari peristiwa yang ada di tabel. 1. Singkong menjadi tape. Perubahan apa itu? Kimia.
Perubahan kimia prosesnya? Ya, prosesnya melalui fermentasi. Berikutnya arang kayu. Karena proses? Oke, pembakaran seperti tadi kertas. Berikutnya apa itu? Pembuatan sendok dari aluminium. Apanya itu yang berubah? Kok wujud? Harus bisa bedakan wujud sama bentuk. Kalau bentuk tetap di bentuknya hanya dirubah-rubah. Misalkan emas kalau bentuk jadi cincin, jadi kalung. Kalau wujud, ya wujudnya yang berubah. Misalkan dari cair ke gas, gas ke cair, padat ke cair. Paham, Nak? Oke. Sekarang Ibu ingin mendengarkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Saya tidak akan menyuruh semuanya, tapi perwakilannya saja. Coba dari kelompok ini, silakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kami mengetahui perubahan fisika dan kimia dan juga mengetahui ciri-ciri beserta dengan faktor-faktornya terhadap perubahannya yang secara fisik, zat yang dapat menyusun materi, dan berdasarkan kimiawi, zat yang mudah terbakar ketika berdekatan dengan zat kimia yang mudah terbakar. Ada kesimpulan yang lain? Kesimpulan itu menjawab tadi masalahnya. Pertama kan tadi tentang apa itu perubahan fisika, perubahan kimia, kemudian ciri-cirinya, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan. Ayo yang lain, saya mau dengar kesimpulannya. Menurut kelompok kami, kesimpulan pembelajaran hari ini ialah perubahan materi terdiri dari fisika dan kimia. Perubahan fisika mengubah bentuk materi tapi tidak mengubah komposisi materi. Sedangkan perubahan kimia ialah perubahan yang menghasilkan zat baru, dan ciri-ciri perubahan fisika ialah berubah bentuk kembali ke bentuk semula, tidak mengalami proses kimia, dan hanya perubahan fisik zat yang terjadi. Sedangkan ciri-ciri perubahan kimia, pembentukan gas endapan, berubah warna dan suhu, serta menghasilkan zat baru. Oke, baiklah. Itu tadi kesimpulannya. Tidak perlu Ibu ulangi lagi ya, karena Ibu tadi sebenarnya sudah jelaskan. Nah, berikutnya Ibu ingin salah seorang dari kalian untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Ya, oke, Uul. Refleksi pada hari pembelajaran pada hari ini menurut saya menyenangkan, yaitu pada saat melakukan percobaan, pada saat melakukan relasi agar kita lebih bersemangat dalam pembelajaran ini. Baiklah, penilaian terhadap kalian. Jadi di WA group itu Ibu sudah kirimkan linknya ya. Tinggal kamu klik saja. Jadi ini kerja sendiri-sendiri, tidak boleh kerja sama ya. Tolong Ibu akan menilai kejujurannya, tidak kerja sama ya. Jangan lupa tuliskan nama ya. Jangan lupa tuliskan nama, kemudian mulai jawab. Tidak kerja sama. Ada 5 nomor pilihan ganda. Di grupnya sudah saya kirimkan linknya. Yang nanti Bu periksa ya, jadi yang 60 nanti akan remedial karena ketuntasan itu nilainya 70. Oke ya. Nah, baik, alhamdulillah hari ini kita sudah sudah lakukan semuanya ya. Insya Allah pekan depan kita akan masuk pada pemisahan campuran
Ya. Kemudian untuk hari ini Ibu juga akan kasih tugas ya, tugas di rumah. Nanti kamu kerjakan. Soalnya nanti Ibu kirimkan di grupnya masing-masing, di WA grup ya. Nah, nanti tugasnya Ibu kirimkan di situ, dikumpulkannya pekan depan saat pembelajaran kimia. Ya, baiklah. Semoga anak-anakku semuanya tidak apa ya namanya, tetap semangat, maksudnya ya, tetap semangat belajar, tidak kendor, jangan terpengaruh dengan lingkungan yang hanya mau berhibur, ya. Ingat masa depanmu. Kecuali kalau kamu nggak ingat masa depan, silakan berhibur terus, nonton terus, main game terus, kumpul-kumpul terus. Kalau kumpul-kumpul karena dalam rangka belajar ya kagak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Tapi ngumpul-kumpulnya cuma nongkrong doang, tidak ada hal-hal positif yang dilakukan. Saya kira itu hal yang harusnya kalian kurangi, bahkan tinggalkan ya. Baiklah, untuk hari ini alhamdulillahirabbil kita sudah selesai ya, kita sudah menyelesaikannya. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.